yang bernama Adija Romi Nugraha kepadamu dengan mas kawin berupa emas 6 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aziza Romi Nugraha binti Mamat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi corona. Jelas semua ya? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan nasihat pernikahan dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ali. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pada kemana nih? Banyak orang kagak ada suaranya. Pohon salam di tengah sawah. Mudah-mudahan yang jawab salam diberikan keberkah. Pohon salam di pinggir sumur. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Pohon salam di tengah kubur. Kagak ada yang memetik. Pada ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang pertama kita hormati Bapak Syarif beserta istri dan keluarga besar. Juga yang sama kita hormati Bapak Ahmad beserta istri dan keluarga besarnya. Juga yang sama kita cintai anak-anak kita yang tadi sudah melangsungkan akad nikah, yaitu Bang Pian dan Teh Azizah ya. Mudah-mudahan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama kita hormati Bapak Ketua RW 05 Bapak Iskandar Zulkarnain dan Nyonya Besar ya. Juga yang sama kita hormati Bapak RT 04 Udin Zainuddin dan permaisurinya ya. Para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak panjang apa yang saya sampaikan karena kelihatannya sudah pada capek. Pengantin capek nggak? Ngantuk tuh, ngantuk. Makanya nggak usah lama-lama ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sesuatu yang ajaib. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah katakan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Kenapa dikatakan ajaib? Karena kita tidak bisa menentukan jodoh kita. Karena kita tidak bisa memastikan pasangan kita yang nanti akan menemani kita dalam kehidupan kita. Ya. Bang Pian ini dia nggak punya prediksi dulunya bahwa beliau ini punya istri orang Sukabumi ya. Oh Bandung ya, Bandung. Salah dikit aja nggak apa-apa. Ya. Tidak ada yang bisa memprediksi seseorang itu jodohnya dengan siapa, warnanya seperti apa dan segala macamnya. Ini adalah merupakan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan subhanallazi, maha suci Allah. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan subhana dalam ayatnya, berarti sesuatu yang disebutkan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa?
Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menyatukan hati manusia yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang wanita punya punya suami yang nggak ganteng, ya, jelek, miskin, tapi karena wanitanya pengen, seneng, ya, maka akan terjadilah walaupun keluarganya itu nggak menyetujui. Itulah rahasia keunikan daripada perkawinan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pernikahan adalah satu akad, bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dengan akad nikah itu akan tumbuh hak dan kewajiban. Nah ini, ya. Jadi nikah itu bukan hanya menghalalkan, ya memang halal dia setelah nikah, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, apa? Hak dan kewajiban. Mudah-mudahan Teh Aziza ini bisa menjadi istri yang solehah. Bu, solehah itu apa? Solehah itu, wanita yang solehah itu kayak gimana? Hah? Yang cakep, yang pakai bedak suka tebal-tebal, itu solehah. Yang kalau pakai baju mahal-mahal, itu solehah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wanita yang solehah itu perhiasan dunia, ya. Kalau kata Bang Haji Roma Irama kan begitu, ya, setiap hiasan. Nah itu udah, jadi terusin Bu, ya, kalau terusin nyanyi lagi ntar, ya. Tapi kata Rasulullah, ya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Dunia itu semuanya ada perhiasan, tapi dari semua perhiasan itu yang paling baik adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Lalu istri yang salihah yang kayak gimana? Kata Nabi, iza nazartaha sarratka. Wanita yang salihah itu kalau dilihat, dipandang oleh suaminya, itu suaminya merasa senang. Nah itu, ya. Jadi suaminya merasa senang ketika mandang istrinya. Kenapa? Karena ketika dipandang istrinya senyum, ketika dipandang istrinya pakaiannya bagus, rapi, sehingga suaminya merasa senang. Itu wanita yang soleha yang pertama, ya. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Wanita yang soleha itu kalau diperintah oleh suaminya, maka dia taat melaksanakan perintah suaminya, ya. Jadi kalau seorang istri itu diminta apa aja sama suaminya, kudu kasih, ya. Jangan pakai nolak-nolak, ya, walaupun dalam keadaan capek sekalipun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri itu hendaklah dia melayani suaminya walaupun di atas pelana unta sekalipun. Artinya apa? Bahwa seorang istri itu dia tidak boleh menolak keinginan suaminya, ya, gitu Neng Azizah. Jadi nggak boleh, kalau suaminya pengen, ya udah, ya. Kalau pengen ke majelis taklim misalnya nih, ya, tapi mudah-mudahan sih enggak. Istrinya lagi pengen pergi ke majelis taklim hari Rebo, ya, udah rapi, baca Yasin, baca tahlil. Kata suaminya, jangan ngaji dulu dah, ya, temenin abang dulu di rumah. Nah, itu kira-kira terusin ngaji apa ngikutin suami? Hah? Terusin ngaji? Wah, jadi dosa itu. Jadi dosa, ya. Kenapa? Perintah suami itu wajib, ya. Jadi jangan ngelawan. Berkata udah pakai pakaian rapi, kata suami, jangan pergi dulu dah, abang lagi pengen ini. Wah, udah, jangan berangkat. Kalau berangkat jadi dosa itu, ya. Ini contoh, tapi mudah-mudahan nggak terjadi, ya. Mentang-mentang seorang suami punya hak yang seperti itu, kemudian pengen berangkat ngaji disuruh pulang dulu, kan kebangetan amat namanya, ya. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang salehah itu iza ghibta
hafizatka fi malika wa nafsiha. Seorang suami kalau lagi nggak ada di rumah, istrinya itu bisa menjaga diri dan menjaga hartanya. Itu wanita yang solehah itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya menjadi wanita yang solehah, ya. Amin ya robbal alamin. Nggak pernah melototin suaminya. Pernah nggak melototin suami, ibu? Wah, itu jangan sampai tuh suami dipelototin. Ya jangan. Ya. Kebanyakan. Mudah-mudahan ibu ya nggak termasuk bu ya. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir nggak panjang-panjang ya. Yang penting bisa dibawa pulang, yang penting bisa kita amalkan. Apa hak seorang suami? Apa hak seorang istri itu? Ini hak seorang istri dulu. Hak seorang istri adalah ayyaksuha izaktasa. Seorang istri itu hendaklah dia memakai pakaian baju sebagaimana suaminya berpakaian. Artinya apa? Ya, bahwa seorang istri itu pakaiannya itu adalah kewajiban daripada suaminya. Suaminya punya pakaian yang bagus, istri punya pakaian yang bagus juga. Suami punya pakaian yang sederhana, istri punya pakaian yang sederhana. Artinya jangan sampai suaminya pakai pakaian bagus, istrinya pakai pakaian yang jelek. Ya, itu kewajiban suami itu. Ya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ayyut'imaha iza ta'ima. Apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan oleh istri. Ya. Suami makan ikan asin, istri makan ikan asin juga. Suami makan daging, istri makan daging juga. Jangan kita istimewakan diri kita. Kita suami makan daging, istri kita di rumah makan ikan asin. Ya. Kita sering makan di luar, istri kita makan di rumah mulu di dalam. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak seorang istri itu. Yang ketiga kata Rasulullah SAW apa? Allah yuqabbiha. Jangan seorang suami itu menjelek-jelekan istri, membuka aib istrinya. Ya. Jangan seorang suami membuka aib istrinya di depan orang lain yang nggak ada hak orang itu mendengar aib istrinya. Ya, jangan, itu nggak boleh. Sering banget. Kadang-kadang kita dengar suami, istri saya, kenapa? Empet banget melihatnya. Ya, kalau tidur ngiler mulu katanya gitu. Jangan ya kayak gitu. Gak boleh yang kayak gitu diceritain. Emang kayak kagak pernah ngiler aja. Ya, istri saya sebel banget. Kenapa? Kalau masak sayur asem kagak pernah pakai garam katanya. Ya, kelupaan mulu. Yang kayak gitu nggak perlu diceritain. Atau apalagi sampai hubungan suami istri diceritain oleh suaminya tuh. Istri saya payah banget dah. Ya. Wah, yang kayak gitu udah jangan, ya. Allah yuqabbiha. Jangan seorang suami buka aib istrinya di hadapan orang-orang yang tidak punya hak untuk mendengarkannya. Ya. Kecuali orang tua atau mertua, kalau memang itu dibutuhkan. Yang ke berapa? Yang ke berapa? Wah, pada lupa nih. Yang keempat kata Rasulullah SAW, Allah yadribal wajha. Jangan sekali-kali seorang suami itu berani-berani mukul istrinya. Ada nggak suami yang ringan tangan mukul istrinya? Jangankan kakinya, apalagi wajahnya kata Rasulullah. Rasulullah itu istrinya berapa, Bu? Bu, Rasulullah istrinya berapa? Ada yang tahu? 9. Ada yang mengatakan 11, tapi belum pernah Rasulullah jangankan menampar, jangankan memukul, mengeluarkan kata-kata kasar aja nggak pernah. Itu Rasulullah. Ya. Nah makanya kita contoh Rasulullah. Kita punya istri satu aja galak banget. Kita maki-maki mulu, kita omelin mulu, gara-gara lupa bikin kopi aja habis kita omel-omelin dia. Rasulullah pernah tidur di depan rumahnya. Kenapa? Karena istrinya lupa buka pintu. Ketika Rasulullah datang, assalamualaikum, nggak dibukain pintu. Rasulullah tidur di depan pintu tuh. Begitu pagi dibukakan oleh Siti Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sendiri yang minta maaf kepada Siti Aisyah. Kita ini suami yang hadir di sini, kira-kira kalau kita sampai tidur di depan pintu, apa yang akan kita lakukan kepada istri kita? Habis kita omel-omelin ya, kita bego-begoin.
kita tolol-tololin. Nah, itu Rasulullah nggak pernah tuh. La yazummu ta'aman wa la yadribu imra'atan. Rasulullah nggak pernah mencela makanan dan Rasulullah nggak pernah mukul perempuan. Jadi seorang suami itu jangan sampai ya mukul istrinya, apalagi mukul wajahnya, jangan. Berbeda pendapat boleh ya, marah juga boleh, tapi jangan sampai tangan kaki kita ikut-ikutan marah ya. Dalam rumah tangga itu perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar. Bahkan Rasulullah pun berbeda pendapat dengan Siti Aisyah, tapi diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian yang kelima, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alla yahjura illa fil bait. Yang kelima adalah hak istri, jangan dia tinggalkan istrinya di tempat keramaian ya, kecuali di rumah. Ditinggalin istrinya sendirian, apalagi di tengah laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu nggak boleh ya, kecuali kalau di rumahnya sendiri. Itu hak seorang istri kepada suaminya. Lalu apa hak seorang suami kepada istrinya? Hak seorang suami kepada istrinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang istri wajib taat kepada suaminya selama perintah suaminya itu tidak mengajarkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, jadi disuruh ngapain aja mau, selama perintahnya itu bukan berbuat maksiat. Itulah kenapa, karena emang surganya suami di istri ya. Lalu yang kedua, hak seorang suami apa? Jangan sekali-kali seorang istri memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya atau yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya. Jadi nggak boleh tuh, ada tamu laki-laki, seorang istri mau masuk aja, walaupun di ruang tamu suaminya kagak ada, keluarga yang lain kagak ada, enggak. Istri yang solehah dia akan mengatakan, maaf suami saya lagi kagak ada, nanti kalau ada urusan, nanti kalau suami saya pulang. Itu istri yang solehah ya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya hal-hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan berumah tangga kita. Jadi bukan hanya sekedar halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga adanya hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipikul, ditanggung bersama-sama ya. Tidak ada perempuan yang sempurna, tidak ada laki-laki yang sempurna. Jadi jangan nyari yang sempurna ya, Bang Fian, jangan nyari isi yang sempurna, wah nggak ada ya, atau laki-laki yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya kesalahan ya. Kalau di surga baru kita akan sempurna. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena sudah siang ya, pengantin juga ada capek, udah aus nggak? Aus tuh, jujur banget ini ngomong. Mari sama-sama kita tutup, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan pernikahan mereka dijadikan keluarga, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.